Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naya Retsu Junaidi dari program studi Teknik Informatika kelas karyawan akan mempresentasikan tentang proses termodinamika. Nah, untuk selanjutnya kita diskus dari pengenalan mengenai termodinamika. Jadi, termodinamika sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Ditemukan oleh para ilmuwan pada abad ke-19 Masehi. Salah satu penemunya itu Rudolf Julius Immanuel Clausius, fisikawan dan matematikawan yang berasal dari Jerman. Kemudian, termodinamika adalah cabang fisika yang mempelajari hubungan antara panas, kerja, dan energi dalam sistem fisik. Nah, pentingnya termodinamika dalam teknik informatika yaitu pada aplikasi penting dalam teknologi informasi seperti desain dan analisis CPU dan sistem penyimpanan data. Kemudian, di sini kan ada definisinya tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi pada lingkungan. Energi tersebut yaitu energi kalor. Kalor itu perpindahan energi yang diakibatkan oleh perpindahan suhu. Dan usaha itu adalah perubahan energi melalui cara mekanis atau menggunakan alat. Selanjutnya ada konsep dasar dari termodinamika. Konsepnya itu melalui sistem dan lingkungan dan energi dan bentuknya. Nah, pertama dari sistem dan lingkungan. Sistem sendiri adalah bagaimana bagian dari alam semesta yang kita pelajari. Sedangkan lingkungan adalah segalanya di luar sistem. Nah, kita ambil dari sini contohnya itu adalah tabung gas. Gas yang disebut dengan sistem itu adalah objek yang teliti. Jadi yang masuk ke dalam sistem itu adalah gasnya yang di dalamnya. Sedangkan tabung gas tersebut masuknya ke dalam lingkungan. Kemudian ada energi dan bentuknya. Energi adalah kapasitas untuk melakukan kerja dan memiliki banyak bentuk, termasuk energi internal, kinetik, dan potensial. Kemudian ada jenis-jenis sistem termodinamika. Yang pertama, sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem di mana tidak ada pertukaran energi atau materi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, sebuah gas tidak dapat keluar dari tabung, jadi tidak ada pertukaran jika tidak ada bantuan. Contoh lainnya adalah termos. Di dalamnya, suhu di dalam itu tidak akan berubah karena tidak ada pertukaran suhu. Yang kedua ada sistem tertutup. Sistem ini memungkinkan pertukaran energi tetapi tidak materi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya, air suhu 60 derajat Celcius di dalam teko. Nah, tekonya itu akan panas, berarti ada pertukaran energi, tapi tidak dengan materinya. Tuh. Kan pertukarannya dengan lingkungan sekitarnya. Yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah tekonya, gitu. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem ini memungkinkan pertukaran energi dengan materi dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah penguapan matahari. Selanjutnya ada bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi internal, yaitu energi yang dimiliki oleh sistem akibat gerakan dan interaksi partikel penyusunnya. Yang kedua ada energi kinetik, energi yang dimiliki oleh sistem karena gerakannya. Yang ketiga ada energi potensial, energi yang dimiliki oleh sistem karena posisinya. Selanjutnya ada hukum termodinamika. Ada hukum pertama yaitu menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Hukum pertama itu eh, energi yang masuk dikurangi energi yang keluar. Jadi persamaan kesetimbangan energi, perubahan pada energi total suatu sistem pada suatu proses adalah selisih antara energi yang masuk dikurangi dengan energi yang keluar dari sistem pada proses tersebut. Nah, pada pertama itu
ada yang disebut dengan energi tertutup, yaitu ada work dan heat. Work itu disebabkan oleh apapun selain temperatur, dan heat itu disebabkan karena perubahan temperatur. Kemudian ada yang terbuka, yaitu mass flow atau transformasi dan transfer energi. Ada hukum kedua, yaitu entropi total dari sistem terisolasi selalu meningkat, memperkenalkan arah proses dari kualitas energi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Nah, terus ada entropi, yaitu suatu besaran yang abstrak dan sulit untuk dibayangkan tanpa meninjau keadaan mikroskopis suatu sistem. Entropi pertama kali dinyatakan oleh Clausius tahun 1865. Kemudian ada contohnya dalam tabel di sini, ada termodinamika, yaitu hukum termodinamika, ada energi dinamik, yaitu dinamika energi. Nah, kan mengkonservasi conservation dari ini tuh ke energi dinamik menghasilkan first law dan entropi. First law yaitu hukum pertama, entropinya itu adalah hukum kedua. Kemudian ada proses-proses dari termodinamika. Yang pertama ada proses isotermal. Proses isotermal berasal dari bahasa Yunani, yaitu iso dan ter. Iso itu sama, termos itu panas, termal. Definisinya yaitu proses dinamika di mana suhu sistem tetap konstan. Nah, ini mengarah kepada suhu. Suhunya itu tetap konstan, walaupun ada tekanan dan volume yang berubah. Contohnya adalah pemanas air pada suhu kamar. Jadi pemanas air pada suhu kamar itu berawal dari energi listrik sebagai bahan bakar, atau gasnya itu jadi pakai energi listrik, jadi panas airnya dari yang awalnya dingin. Yang kedua ada proses isobarik, yaitu proses termodinamika di mana tekanan sistem tetap konstan, di mana ini tuh suhu dan volumenya itu saling menyesuaikan untuk mempertahankan tekanan gas pada nilai yang tetap. Nah, isobarik juga berasal dari bahasa Yunani, artinya iso sama, baros itu massa, berarti massanya sama. Contohnya pemanas air dalam panci pertekanan. Kemudian yang ketiga ada proses adiabatik. Nah, definisinya di mana tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungannya. Sesuai dengan hukum pertama termodinamika, energi internal sistem adiabatik tetap karena tidak ada perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya. Oh, jadi walaupun tidak ada perubahan jumlah kalor sistem suhu adiabatik, tapi tidak tetap. Kenapa begitu? Karena jika volume naik, maka suhu akan turun. Dan sebaliknya, jika volumenya turun, maka suhu akan naik. Nah, adiabatik tersendiri diambil dari bahasa Yunani, adias itu yang artinya tanpa. Dan batos itu yang artinya pertukaran panas, jadi tanpa pertukaran. Kemudian energi yang ada di adiabatik hanya dapat berpindah dalam bentuk kerja atau perubahan energi dalam sistem. Berarti perubahan energi dalam sistem ini sepenuhnya disebabkan oleh perubahan kerja atau perubahan energi internal. Contohnya kompresi atau ekspansi gas dalam sebuah tabung, yang dimana gas itu dikompresi, tekanan dalam tabung meningkat. Meningkatnya itu suhu gas ini terjadi karena energi diubah jadi kerja ketika gas dikompresi. Sebaliknya, jika gas diekspansi, tekanan dalam tabung berkurang dan suhu menurun. Contoh sehari-harinya ada mesin thermal, mesin pembakaran, mesin jet. Terus kalau di bidang anestesi ada untuk mengatur suhu tubuh saat operasi, mengurangi risiko komplikasi. Contoh lainnya dari proses termodinamika ada rice cooker, ada pemanas, ada panel surya, ada pengukuran suhu, ada juga api unggun gitu. Jadi kalau misal
Ya, sistemnya itu kan ada tiga gitu. Ada sistem terisolasi, ada sistem tertutup, ada sistem terbuka. Contoh yang paling sederhana ketika sistem terisolasi itu adalah suhu dalam termos. Kemudian sistem tertutup itu gelas yang berisi kopi panas, tapi gelas tersebut ditutup. Kalau misalnya sistem terbuka itu gelas yang berisi kopi panas dan dibiarkan terbuka gitu. Cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Semoga semua materi ini dapat bermanfaat, ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.